Maka kalau seandainya segede lalat saja yang keluar tidak ada, artinya kalau seseorang mamin abdin tidak akan kena mukanya oleh api neraka, dia nangis walaupun nangisnya hanya segede lalat atau kepala lalat, tapi nangisnya karena Allah, itu selamanya tidak akan kena api neraka. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng paran dan sudah dan menceritakan Anas bin Malik radhiya, semoga Allah ridho kepada Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, magrawraqat ainun bima'iha illa harramallahu 'alan nari ihraqaha. Magrawraqat, tidak ada air mata yang keluar terkecuali Allah mengharamkan orang tersebut dibakar oleh api neraka. Artinya kalau orang nangis karena Allah, karena takut sama Allah, maka orang tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka. Cerik, kerjikir cerik tadi, ente. Berarti kita masih ada bahan kene. Nah itu maksudnya seperti itu. Kenapa? Kenapa in fadat ala wajhi sahibiha, ala wajhin, fa in fadat ala wajhi sahibiha, maka ketika air mata keluar berjalan ke pipinya orang yang nangis, lam yarhaq wajuhu qatarun wala zillatun, maka orang tersebut mukanya atau wajahnya tidak akan kena debu yang hitam. Kalau memang suka nangis tapi nangisnya karena Allah, karena takut sama Allah. Wala zillatun, dan tidak juga akan mendapatkan kehinaan. Artinya kalau orang nangis, membaca sholawat nangis karena takut sama Allah atau rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika seseorang menceritakan tentang siksaan akhirat dia takut sama Allah, maka nangis itu adalah orang tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka. Hebat air mata itu. Wa ma min amali birrin illa walahu thawabun. Setiap amal yang baik atau tidak ada amal yang baik terkecuali amal tersebut ada balasannya, yaitu pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa dumu'atu, terkecuali air mata, fa innaha, maka sesungguhnya terkecuali air mata, dan juga tidak ada amal tadi yang baik terkecuali dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada air mata yang keluar, illa dumu'atu fa innaha, maka sesungguhnya air mata tersebut tutfi'u
buhuran min narin, maka air mata tersebut akan memadamkan lautan api. Kalaupun hanya satu tetes. Api di mana? Api di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka kalau mengeluarkan air mata. Kalau kita karena memang mengeluarkannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna abdan baka min khasyatillahi ta'ala fi ummatin la rahimahullahu tilkal ummah bibuka idzalikal abd. Kalau seandainya ada seorang hamba Allah nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan air mata, takut sama Allah. Kalau kita mengeluarkan air mata karena enggak punya duit, karena ditinggal oleh pacar atau istrinya, ditinggal anaknya, meninggal dunia, baru keluar air mata. Ini mah seseorang mengeluarkan air mata, nangis dia di tengah-tengah umat. Artinya kalau kita sedang berzikir itu tadi tengah-tengah umat itu, walaupun sedikit tetap aja umat. La rahimahullahu tilkal ummah bibukai dzalikal abd. Maka umat yang ada di situ dan di satu lingkungan itu, saat ada umat, ada satu orang yang nangisnya karena takut sama Allah, maka umat yang tidak nangis pun akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan sebab ada yang nangis tadi. Nangisnya karena takut sama Allah. Kan itu sangatlah susah mengeluarkan air mata. Susah nggak? Susah mengeluarkan air mata. Makanya kata seorang ulama mengatakan bahwa jumudul ain qaswatul qalbi wa qaswatul qalbi kathratud dzunub. Jumudul ain artinya keras air mata itu tidak mau keluar. Maka itu menandakan bahwa orang itu keras hatinya. Kalau orang itu keras hatinya menandakan banyak dosanya. Itu kata seorang ulama. Jadi kalau zaman dulu Pak, waktu tahun 78, saya masih ingat di sini kan ada sholat wahidiyah, orang pada nangis. Penangis itu jadi masalah di pemerintahan, dipanggil sama bupati. Kenapa ini ajaran baru apa bukan ini? Orang nangis baca sholawat ajaran baru katanya. Padahal nangis mah dari dulu juga ada kan. Dari zaman Rasulullah, bahkan bukan nangisnya pingsan di zaman Rasulullah. Bahkan ada yang meninggal dunia karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman 78 itu ramai di sini. Ada Romo Yai datang ke sini. Pengarang sholawat wahidiyah nangis semua, itu jadi permasalahan, dipanggil sama pemerintah orang tua saya. Pokoknya diledek, orang nangis baca sholawat itu diledek. Ada yang bilang ria, ada yang bilang ajaran baru dan sebagainya. Zaman sekarang nangis di TV nggak ada yang melarang ya. Arifin Ilham, terus Haryono, pada nangisnya jadi masalah. Memang itu kalau memang takut sama Allah, maka dia akan bebas dari api neraka, dan orang tersebut akan membawa, kalau dalam satu lingkungan, satu umat lingkungan sedang membaca sholat atau zikir atau apapun, baca Quran atau apapun yang dibaca yang sifatnya mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang nangis satu, maka semuanya dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya air mata. Coba orang oge jangan mengucapkan itu mewek tuh orang merahnya, mungkin tadi jadi merah gitu. Itu air mata. Tapi zaman sekarang mah banyak lagi ngomongnya, nggak dilarang nangisnya mata itu, air mata buaya. Kan gitu, udah macam-macam, masya Allah, tabarakallah.
Wa rawa an Ka'bil Ahbar radhiyallahu taala anhu annahu qala law anna abka min khasyatillahi ta'ala hatta yasila dumu'a ala wijnati ahabbu ila man an atasaddaqa biwazni nafsi dhahaban. Kata Ka'ab bin Ahbar, kalau seandainya aku bisa nangis, nangisnya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan nangis tersebut sampai membanjiri pipinya. Pipinya basah karena air mata, tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai menangis daripada aku bersedekah seberat badanku emas. Berhargaan air mata daripada emas segede awakna. Coba itu. Terus pernah cerik sih ke Allah pernah kan? Karena siksaan Allah. Subhanallah. Itu air mata kudu bisa cerik dah. Tapi ulah itu bukan duit lah, tetap kudu nyekel duit. Wa ma min bakin yabka min khasyatillahi ta'ala hatta tasila qatratun min dumu'i alal ardi fatamassahun nar hatta yarji'a qatrus sama wa laysa biraji'in. Dan kalau tidak ada orang yang nangisnya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga atau terkecuali itu air matanya membanjiri pipinya alal ardi sampai jatuh ke bumi. Fatamassahun nar, ini perumpamaan. Maka air mata tersebut akan menyentuh api neraka. Hatta yarji'a qatrus sama wa laysa biraji'in, sehingga seperti tidak akan baliknya lagi air hujan ke atas langit. Jadi air mata itu bagaikan hujan dari langit diumpamakan. Hujan dari langit dan semua yang panas di alam dunia ini akan jadi dingin karena hujan. Dan hujan tersebut tidak akan naik lagi ke atas. Gitu. Paham itu? Hujan naik di kalung raya. Walaysa birajin, dan itu tidak akan terjadi yang seperti itu. Kalau seandainya satu tetes yang turun dari langit, itu selamanya tidak akan kembali kemana? Ke langit lagi. Maka orang yang nangis pun pakadzalika alladzi yabki fid dunya. Kalau dia di alam dunianya pernah nangisnya takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kena api neraka. Bagaikan hujan tidak akan kembali lagi ke langit. Tidak akan kena api neraka selamanya abadan. Kalau air hujan turun dari langit membasahi bumi, air hujan tidak akan kembali lagi kemana? Ke langit. Kalau orang menangis sampai membasahi bumi, maka dia selamanya tidak akan kena api neraka. Bagaikan air hujan tidak kembali ke langit, dan itu tidak akan terjadi selamanya. Air hujan balik di langit riuh tuh. Kurang kemanawang ya. Subhanallah. Warwaan Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdin yakhruju min ainihi minad dumu'i mithlu dzubabi aw ra'si dzubab min khasyatillahi taala. Tidak ada seorang hamba Allah yang keluar dari matanya, yaitu air mata, itu seumpama atau sebesar lalat air mata yang keluar hanya satu tetes saja, aw ra'sa dzubab, atau hanya seukuran kepalanya lalat yang keluar dari matanya airnya, tapi keluarnya itu adalah min khasyatillah, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sedang joget mau nangis gak takut sama Allah? Enggak. Itu mah nangisnya keinjak kakinya kali.
yang sedang berzikir, yang sedang tengah malam sholat tahajud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kalau Allah sudah mengampuni seseorang, maka Allah akan selalu membimbing orang tersebut di jalannya, tidak akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Payusibu hurru wajhihi, maka akan mengenai panas mukanya, patamassahun nar abadan. Maka kalau seandainya segede lalat saja yang keluar, tidak ada, artinya kalau seseorang mamin abdin tidak akan kena mukanya oleh api neraka, dia nangis walaupun nangisnya hanya segede lalat atau kepala lalat, tapi nangisnya karena Allah, itu selamanya tidak akan kena api neraka. Kalau mau dilulusin kata-katanya begini barangkali. Di sini ada mamin abdin, artinya mamin hurri wajhi patamassahun nar, gitu dulu. Tidak akan terjadi mukanya kena air, kena api neraka, yang karena sebab mengeluarkan air mata, tapi mengeluarkannya karena takut sama Allah. Kalaupun yang keluar air matanya itu segede lalat atau kepala lalat, tidak akan sama sekali kena sentuhan api neraka. Asal takutnya, nangisnya takut karena Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Susah ya nangis. Susah. Paling ngajumpai hungkul, cewek-cewek mata-mata keluar. Ngajumpai hungkul, sian hati mata, tapi air mata teh keluar pan. Hese keluar, paling keluar sedetik. Itu mending warna mas samenit garing deui gitu. Samenit sadetik garing deui. Susah itu. Makanya harus diresapi. Kalau kita baca doa, baca apa, harus diresapi supaya supaya ijabahnya cepat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat memperhatikan hambanya yang selalu hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Warwa an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Abbas, madamaat ainun, tidak akan keluar air mata illa bifadlillahi, terkecuali itu hanya dengan fadl Allah. Tidak bisa diusahakan, tapi air mata yang keluar karena takut sama Allah itu hanya izin Allah. Wa ma dama'at ainum ri'in hatta yamsahal mul qalbahu, dan tidak akan juga keluar air mata seseorang terkecuali bisa membasahi kepemilikannya, qalbahu, yaitu hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan keluar air mata kalau hatinya masih berantakan. Karena kalau hatinya udah enggak berantakan, maka dia akan mendapatkan padahal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zikirnya berantakan, tidak khusyuk, ya jelas kemana kita. Kan gitu. Tidak khusyuk zikirnya. Kalau kita sholat tidak khusyuk sholatnya. Kalau kita baca Quran tidak khusyuk baca Qurannya. Kalau kita membaca apapun, kalau tidak disambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha kuasa dari segala-galanya, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita menghubungkan diri, maka itu insya Allah akan mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa taala. Minimal fadl Allah itu adalah keluar air mata yang minimalnya pun tidak akan kena api neraka, apalagi yang maksimalnya. Gitu. Kalau yang maksimalnya di dunia juga sudah Allah kasih. Subhanallah, udah Allah kasih. Kalau dia ngomong pasti jadi gitu. Itu Allah kasih itu. Kenapa? Karena omongannya sama dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha setiap malam Jumat berzikir.
Malam Jumat berzikir. Kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang meruqyah itu hanya dengan Fatihah, penyakit apapun akan sembuh. Fatihahnya cuma 1 kali. Zaman Rasul, mun zaman sekarang mah nggak sampai gitulah kira-kira. Nggak sampai, hanya dengan Fatihah 1 kali saja dibaca, yang artinya sampai kepada Allah, itu sembuh penyakit apapun. Bahkan racun yang sudah ada di badan pun akan hilang. Warawa Anil Hasan Al Basri rahimahullahu taala wallahu alam bissawab.